Tadi ada ya yang diabaikan Pak Ustadz. Boleh tahu itu Dianggap tidak istilahnya ada. apa ya? Karena kadang santrinya bertanya ini ya Alif apa alif bengkok, alif alif beng alif sakit, nah, oh atau alif maksurah, alif bengkok bisa. Sebenarnya alif sakit apa ya sakit ya? Alif sakit nggak salah. Bukan ya sakit. Alif maksurah dalam bahasa Arab. iya santri kadang bertanya karena kan biasanya ada harokat fathahnya kan. Kemudian dia ada Betul. ya alif kecil itu dia baca juga. Kita bilang itu untuk yang harokat huruf di sebelahnya gitu. Cuma nggak tahu istilahnya apa. Oh, alif bengkoknya Ya betul. dan Jadi diabaikan. kuncinya untuk alifnya itu, jadi yang alif kecil ikut ke harokat sebelumnya. Fathahnya di huruf apa? Jadi nggak dibaca saja ya tadi ya. Saja, karena memang fathahnya di huruf jim. Ja, jadi bukan saja ya. Yang Iya, tadi itu. terima kasih. Ya, maka. Sekarang Ikro 4 sudah mulai pembelajaran sukun. Ya, baik itu di berupa tanwin, ban. Ban ini kan tadinya asalnya ba dengan nun. Ban, tapi ini bentuknya dengan fathatain. Ya, ban bin bun. Nanti bacaan lin, kita langsung ke ini. Ya, bacaan linnya. Ikro 4. Oh, kemarin terlewat. Yang file PDF-nya salah. Ini pakai yang file PowerPoint salah. Pakai file PDF. Ya, ini sudah mulai pembelajaran tanwin. Tanwinnya tanwin idhar. Dan sini perhatikan bacaan dibaca pendek. Jadi bukan baca ban, tapi ban. Ya, baban, tatan, tatan, jajan, zadan, dan begitu seterusnya. Kemudian ini latihan untuk yang pertama. Kemudian binnya. Ya, jadi ban, bin. Ya, tati, titin, dadi, didin, maman, mimin, wawan, wiwin, dan begitu seterusnya. Tapi tetap ingat, kita hanya mengajarkan judul, murid yang baca isinya. Ya, ini bun. Ya, jadi di halaman 4 sudah bun. Jadi ban, bin, bun selesai di 5 halaman pertama Iqra 4. Ya, babibu, ban, bin, bun, sasisu, san, sin, sun. Ya, amilu, amilun, sabiqu, sabiqun. Ya, seperti itu. Oke, kemudian halaman 5 latihan. Halaman 6. Oke, halaman 6. Ya, nih. Dinun, dainun. Ini bacaan untuk lin, bacaan lin ya. Kalau di wakaf jatuhnya matlin jatuhnya nantinya. Seperti di surat Quraisy. Ila fi Quraisy, ila fi mihrihna syita'i was saif, bait, al-bait, ya, khauf. Jadi ini bacaan linnya, belum wakafnya, tapi bacaan lin. Jadi lin itu apa? Eh, sama seperti bacaan mad wajib dibaca dinun, dainun. Hanya di sini dia ada tanda sukunnya, dainun, dinun, dainun. Apa bedanya? Yang tidak ada tanda sukun dan ada tanda sukun, ya. Supaya dia itu tidak terbaca apa ya?
supaya dia. Kalau ini bacaannya adalah untuk mat. Dinun. Ini untuk harokat. Dainun. Dinun. Dainun. Ini untuk harokat huruf ya. Ini untuk mat huruf ya. Jadi seperti kalau kemarin itu kita kasih contohnya apa ya, bacaan apa sebentar ya. Oh, di atas. Kemarin itu kita di pertemuan kemarin kasih contohnya yang surat Al-Fatihah. Ini. Di kalimat khusus kalimat iya kan. Ini banyak yang tidak tepat cara membaca kalimat iyyaka, ya. Ada yang bacanya ditekan iyyaka, tapi tetap masih kurang tepat. Kenapa? Karena ini terbaca dengan seperti huruf kalau lihat di tangan saya seperti huruf i ya. Di iyyaka, iyyaka harusnya i double y a. Iyyaka, iyyaka. Ya. Jadi bukan I-I-Y-A. Kalau dibaca I ya, terbaca Iyaka. Iyaka. Tapi kalau I double Y, A terbaca Iyaka. Akan terasa beda posisi lidah kita. Kalau yang pertama, Iyaka itu bacanya mat. Iyaka. Tapi kalau yang kedua, Iya. Iyaka. Terasa tengah lidah naik ke atas ke makhrajnya huruf Ya. Dan itu yang tadi membedakan dengan yang ini tadi. Yang dainun. Dinun, dainun. Ya, kalau ini bacanya dinun, terbacanya mat. Ya, kalau ini bacanya makhraj. Dainun. Makanya ada tanda sukunnya. Jadi ini bacanya dini, daini, aina, aina. Jadi panjangnya sama. Dini, daini. Enggak, ini lebih pendek atau lebih panjang. Enggak, jadi daini. Enggak, tapi daini, aina, aina. Jadi ayunan matnya itu sama panjangnya. Ya. Kemudian lanjutnya ini apa latihannya? Ini yang sebenarnya juga sama. Ini bacaan lin, bau. Bu, bau. Bau. Untuk yang wawnya tadi, dai. Untuk yang ya-nya. Kemudian di halaman 10 ini latihannya wa kadzalika auhayna. Jadi ada au dengan hai. Auhayna. Jadi dua sudah ketemu di sini contohnya. Sami'un alimun. Ya, coba kita baca. Ya ini contohnya si Yu. Wa kanu Wa kanu kauman ali. man a. وكانوا قوما عادين Ya. Jadi bukan dibaca alin, tapi alina. Ingat kita belum pelajaran wakaf. Jadi dibaca sampai harokat terakhir. Ya, seperti itu. Kemudian ini sudah mulai untuk mim sukun. Ya. Jadi mim sukun, kalau huruf belakangnya huruf lam, artinya lam. Kalau hamzah, am, im, lam, lim, lum, kam, kim, kum, ham, him, hum. Begitu seterusnya. Ya. Ini sudah mulai untuk yang huruf sukun, untuk mim sukun. Kemudian setelahnya itu adalah latihan. Ini latihannya halaman 12, halaman 13 ini adalah bentuk latihannya. Coba kita baca.
satu dua contoh di latihan di halaman 13-nya. Eh, ya, coba kita baca ini, Cikgu. Lakum. Lakum Lakum dinukum waliyadin. waliyadin. Ya, ingat ya. Sampai ini ya, bukan waliyadin. Itu yang tadi saya sampaikan. Kadang-kadang kita sudah terbiasa bacanya di wakof. Padahal belum pelajaran wakof. Jadi ini tetap dibaca waliyadini. Gitu. Terus ini. Yang ini. Wakana. Ingat tak? Wakana. Ya, ingat ya. Bukan hurufo. Hurufon. Ya. Jadi belum ada bat wakaf. Jadi hurufon bukan hurufo. Ya. Yang ini idhum. Iya, betul. Jadi dibaca sampai qu'udun, bukan alaiha qu'ud, enggak. Jadi qu'udun. Jadi itu diperhatikan. Ustadz, mohon tanya Ustadz, yang halaman 13 barusan cetakan saya nggak ada, tapi langsung hum. Oh iya, ini mungkin yang revisi setelahnya mungkin cetakan yang ini. Jadi yang Ya, benar jadi ada yang cetakan sebelumnya nya nggak ada ya. Iya. Jadi sebenarnya cetakan yang di Cikgu yang betul. Kenapa? Nih, kadang-kadang dalam penyusunan itu agak ini. Kenapa? Karena kita belum sampai pelajaran yang sukun zal. Belum sampai, kan? Karena yang huruf sukun ini nanti di depan ini. Makanya di sisi berikutnya kalimat id-nya itu dihilangkan. Karena kita belum sampai pelajaran sini. Kita kan baru sampai mim dan nun nanti di depan. Jadi yang ini nanti harus. Jadi istilahnya apa? Contohnya keloncat. Ya, harusnya ini masih di depan, tapi udah masuk di belakang. Makanya di edisi revisinya yang kalimat ini dihilangkan. Tapi yang di sini masih yang edisi yang lama. Ya. Ya. Gitu ya, Cikgu ya? Ya, Oke, lanjut. kita lanjut. Nah, tadi yang mimnya sudah, sekarang nunnya. Man, an, in, han, hin, an, ain. Ya, sekarang kita baca contoh yang di halaman sebelahnya, halaman 15. Ya, ini bacanya. Lam. Akunhu. Ya, lam akunhu. Ya, yang ini. Ya, ini. Ya. Kalau nanti dalam pembelajaran metode tajwid, metode kunci, setiap mim mati yang ada tanda sukun ataupun yang nun sukun ada tanda sukunnya, itu bacaannya bacaan idhar namanya. Tidak diunah ataupun dipanjangkan. Jadi bacanya lam akunhu. Apakah nanti akan ada mim yang tidak ada tanda sukun? Ada. Apakah ada nun yang tidak ada tanda sukun? Nanti ada. Makanya nanti yang tidak ada tanda sukun, nunnya juga akan dibaca panjang nantinya. Ada gunnahnya. Kalau ini enggak. Ini langsung dibaca lam akunhu. Jadi nanti enggak dibaca lam akunhu. Jadi enggak seperti itu ya. Dibacanya pendek dan jelas. Berikutnya, nah, ini juga penting. Huruf apa ini? Huruf qalqalah. Ya. Ini ada ab, aj, ako. Jadi baju di toko ya bahasa kita ya. Baju di toko.
abe, aje, ade, Aja, ako, ada, ako. atau, aku. Nah, di sini juga yang perlu diperhatikan, dalam pembacaan qalqalah ini sebenarnya mudah. Cuman kalau tidak tepat bacanya, bisa terjadi kesalahan dalam membaca qalqalah. Ada lebih kurang yang sampai saat ini yang kita ajarkan kemarin itu ada 7 kesalahan dalam membaca qalqalah. Ada 7 kesalahan dalam membaca qalqalah. Ya, Cikgu Hendro masih ingat ya? Cikgu Fioni, Cikgu Nevi. Kemarin kita sebutkan ada 7 kesalahan qalqalah. Apa yang 7 kesalahan qalqalah itu? Yang pertama kol-kolah yang dipanjangkan ya Pak Ustadz ya. Oh ya, Nah, ini biar urut. Saya urut ya. Iya boleh. Satu tidak qalqalah. Oh iya oke. Satu Jadi tidak ini dibaca ab. wa'ab Harusnya ko, wa'ab. wa'ab ko. Harusnya wa'ab ko. Pertama, jadi yang qalqalah tidak dibaca. Jadi bacanya bukan ab aja tapi ab, ad, ab. Qalqalahnya ako-nya nggak ada. Jadi wa'ab ko dibaca wa'ab ko seperti itu. Jadi pertama kesalahannya tidak di qalqalah pada huruf qalqalah. Yang kedua kebalikannya. Semua di qalqalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi semua di qalqalah. Yang pertama tidak qalqalah, yang harusnya qalqalah nggak di qalqalah. Yang kedua semua huruf di qalqalahkan. Bismi. Alhamdu. Ya seperti itu. Jadi pertama tidak qalqalah, yang kedua semua di qalqalah. Yang ketiga telat qalqalahnya. Ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Seolah-olah ada tasydid di situ. Ya. Jadi yang ketiga telat qalqalah. Udah. Yang keempat kepanjangan qalqalahnya. Nah, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Seperti itu. Udah ya. Yang pertama tidak qalqalah, yang kedua semua di qalqalah, yang ketiga telat qalqalah, ya, yang keempat kepanjangan qalqalah, yang kelima bertambah hamzah sukun pada saat qalqalah. Bertambah hamzah sukun. Kalau kita lihat di sini, ab, tapi banyak terbaca ab, aja, ada, ako. Jadi seolah-olah ada tanda hamzah sukun di belakang. Harusnya ab, bukan bukan ab, tapi ab, aja. Nah, seperti ini contohnya, ab, wa ab ko, tub, hasibetum, bukan hasibetum, atau tubedu, lam yalid wa lam yulad. Nah, seperti itu. Karena kalau di situ dibaca dengan hamzah sukun, maka otomatis suara akan terputus. Ya, suara akan terputus. Nah, kalau suara terputus, itu konsekuensinya berarti akan membaca huruf berikutnya dengan nafas yang sama. Betul nggak? Jadinya sakta. Akan terbaca dengan nafas yang sama. Misalnya, lam yalid. Jeda nggak ada? Ada jeda nggak situ? Lam yalid walam yulad. Lam yalid walam. Walaupun sedikit itu ada jeda. Tapi ketika kita baca lam yalid walam, ketika kita baca walam yulad, masih dengan nafas yang sama. Sementara lam yalid dengan tidak sengaja, itu ada jeda suaranya. Walam yulad, dan itu masih dengan nafas yang sama. Sementara dalam bab berhenti dalam Quran itu ada 3 kategori. Pertama waqaf. Waqaf itu berhenti, kemudian dilanjutkan dengan nafas yang baru. Yang kedua berhenti dan melanjutkan dengan nafas yang sama. Namanya saktah. Yang ketiga berhenti, selesai. Shadaqallahul azim. Nah, yang masalahnya yang tadi berhenti, tapi melanjutkan dengan nafas yang sama, itu jatuhnya saktah
yang bukan pada tempatnya. Jadi kalau saktah itu kan di Quran itu ada yang huruf sin kecil ya, menandakan bacaan saktah itu ada di 5 tempat, nggak salah. Ya, waqila man raqa. Nah, ini wajah qayyima ya, seperti itu. Itu yang ada sin kecilnya. Nah, di sini kalau dibaca dengan hamzah sukun, maka akan menjadi saktah ilegal jatuhnya. Jadi tidak boleh baca dengan ada tambahan hamzah sukun. Jadi wa abqa enggak. Wa abqa yaj'alu tadkhulu at'amahum ya aqlamin. Jadi bukan aqlamin. Jadi tidak ada penambahan hamzah sukun di situ. Udah, itu yang kelima. Yang keenamnya itu adalah merubah harokat. Baik yang dari asalnya sukun ke harokat, fathah, kasrah, atau dhammah, ataupun yang dari harokat menjadi ke sukun. Contohnya kalimat fada'ullaha. Ya, fada'ullaha. Kalimat fada'ullah itu dalnya itu harusnya sukun. Fada. Jadi dibaca dengan qalqalah. Fada'u. Tapi kalau berubah menjadi harokat fathah, fada'ullah, itu maknanya akan berbeda. Kalau kalimat fada'u, fada dengan qalqalah, dalnya sukun, fada'u artinya mintalah kepada Allah. Ud'u, ad-du'a. Ya, tapi kalau baca dengan fada'u, tinggalkanlah Allah. Jadi artinya sangat berbeda jauh. Jadinya sampai tertukar harokatnya. Kalau dalam surat An-Naba misalnya alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahar. Di kalimat wa ja'alna itu waja jimnya sukun di qalqalah waja atau waja jimnya fathah waja'alna. Yang mana kira-kira? Wajah. Waja'alna. Kan mirip-mirip antara wajah dengan wajah, mirip-mirip. Nah, makanya kalau kita secara hafal mungkin tidak mungkin bisa terbalik-balik nantinya. Jadi bisa merubah makna, minimal berubah harokat. Nah, seperti itu. Jadi perhatikan. Jadi itu kesalahan ke-6. Yang terakhir, kesalahan ke-7-nya itu adalah qalqalahnya tidak tepat. Jadi tidak dipantulkan suaranya. Hanya cuma pantulan beradunya makhraj tadi ke tempatnya. Misalnya harusnya dibaca ako. Ini. Misalnya contohnya aqlamin, terbaca aqlamin. Yaqra'u, terbaca yaqra'u. Pernah dengar itu yaq. Jadi bukan yaqo tapi yaq. Jadi cuma seperti itunya aja tanpa ada suaranya. Ya. Muqtahimun, terbaca muqtahimun. Ya. Tadkhulu. Jadi suara pantulan itu enggak ada suaranya. Ya. Jadi itu diantara 7 hal yang harus perhatikan pada saat bacaan qalqalah. Dan yang paling sering itu di tingkat mentor, di tingkat pengajar adalah seringnya masih bertambah hamzah sukun. Aja harusnya aja sehingga nanti mohon diperhatikan cara membaca qalqalah pada saat mengajar dengan tepat dan benar. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam, ya Cikgu. Begini Pak Ustadz, untuk qalqalah, kebetulan kan saya juga ngaji di luar ya, di rumah gitu Pak Ustadz. Ada beberapa huruf qalqalah yang bunyi akhirnya itu kembali ke makhrajal hurufnya, Ustadz. Misalnya ya seperti dalam surat Al-Ahqaf, Pak Ustadz. Kan tabat ya abi lahabi watab. Nah ini yang benar watab watabba gitu. Soalnya di beberapa ustazah itu mengajarkannya watabba gitu. Kembali ke makhrajal hurufnya bu gitu ya. Itu aja Pak Ustadz. Ya, kalau dalam penjelasan Dr. Aiman Sued, dia kembali ke makhrajal hurufnya, bukan ke harokatnya. Ya.
Jadi yang benar bagaimana Pak Ustaz? Nanti kalau misalnya al-haqqu jadinya al-haqqu. Seperti itu. Al-haq. Gitu. Kalau al-haqqu bacanya apa? Al-haq. Ah, berarti nggak ke makhraj, nggak ke huruf, nggak ke harokat jatuhnya. Itu balik ke makhraj. Kan? Harusnya kalau balik ke harokat, al-haqqu jadinya al-haqqu. Betul kan? Al-haq. Iya, Kan seperti itu. kalau ini watab itu jadi watab. Watabba. Watabba. Ini kebetulan watabba itu kebetulan harokatnya fathah. Sehingga mungkin yang guru itu mengajarkan watabba. Iya. Coba kalau misalnya harokatnya dhammah, kenapa enggak al-haqqu? Al-haqqu. Kalau al-haqqu berarti memang kembalinya ke makhraj, buat kita harokat. Iya. Kalau memang konsisten ya, harusnya ke sana kembalinya. Kalau misalnya watabbu misalnya, bukan watabba tapi watabbu. Wakafnya gimana? Watab. Akankah dibaca watabbu? Enggak kan? Tetap watabbu. Jadi kan kembalinya ke makhraj. Ya, bukan ke harokat. Ustadz, boleh diulang dari nomor 1 sampai nomor 7. Makasih ya Pak Ustadz. Oh ya, sama-sama. Apa? Engkol-kola. Siap. Ya. Siap. 1. Tidak kol-kola. Udah? Iya. 2. Semua dia kol-kola. Iya. Jadi selain yang 5 ini, semua di kol-kola. Yang pertama, yang 5 ini tidak di kol-kola. Yang kedua, selain yang 5 ini semua di kol-kola. Alham, bisemi, ya. Yamshi, jadi yamshi misalnya. Dah. Ketiga, telat kol-kola. Bukan watab, kalau cuma telat karena ada tasdid ya. Ahad, somad, ya. Yang keempat, apa tadi? Kebalikannya. Kepanjangan. Jadi kebalikannya. Yang pertama tidak, yang kedua semua. Yang ketiga tidak telat, yang ini kebalikannya kepanjangan. Ahad, somad, kebalikannya ya. Yang keempat, yang kelima tambah hamzah sukun. Bertambah hamzah sukun. Al-qalqalah. Ab, aja, ada, alpo, seperti itu. Yang keenam, apa tadi yang keenam? Merubah harokat. Yang dari merubah harokat. Yang dari sukun ke harokat atau dari harokat ke yang sukun. Tadi kan fad'u, terbaca fad'u, harusnya sukun. Ya. Atau misalnya waja'alna, harusnya harokat, tapi terbaca waja'alna, terbaca sukun. Seperti itu. Yang terakhir, yang ketujuh, kol-kolnya tidak pas. Hanya baca, hanya pantulan makhraj. Jadi, aqlamin, tubdu, harusnya tubdu, aqoda, bukan aq. Ya, seperti itu. Maaf Ustaz, Ya? Yang ketiga itu Ya. telat ya? Telat. Telat, lambat ya, terlambat. Oh, terlambat. Jadi seolah-olah sana itu ada tasdid. Seolah-olah ada tasdid. Kalau yang di ada tasdid memang harus telat. Watab al-haqqo, ya, al-hajj. Tapi ini kan tidak ada tasdidnya. Ahad, somad, Aba, aja, ada, ako. Jadi harus Jadi mengalir bukan, ya Ustaz. Mengalir ya. Jadi nggak ketahan dengan hamzah sukun. Jadi ingat ya, bukan ke harokat tapi ke makhraj. Nah, tadi kan cikgu katakan watabbama itu kebetulan hurufnya di akhir. Jadi itu wakaf arid. Kebetulan wakafnya watabba. Kalau yang sukun asli bacanya seperti apa? Abba juga. Wa abaka, wa aba. Wa abaqo. Nah, wa abaqo. Artinya berharakat fathah juga.
Kalau tadi kan yang watabba mah katanya watabba. Itu kebetulan karena ketika wakafnya wakaf arid. Artinya apa? Asalnya dia berharokat tapi diwakafkan. Tapi kalau yang memang aslinya sudah sukun seperti ini. Apakah dibaca dengan fathah juga? Wa aba. Aba, Eh, aja, enggak, ada. Itu enggak. seperti apa? Wa abqa. Tetap wa abu bacanya. Jadi kembali ke makhraj. Ya. Ya Ustadz. Karena dia ini sukunnya asli. Wah, betul. Abqa. Abqa. Hmm. Ya, jadi kalau penjelasan Dr. Aiman Sued, baik sukun asli ataupun yang sukun arid. Sukun arid itu ada seperti tadi, watabbama atau al-haqqu. Itu asalnya adalah dhammah, tapi karena wakaf jadi al-haqqu. Dan itu kembali pantulannya ke makhrajnya itu, bukan ke harokat. Ya, bukan al-haqqu. Ya, tapi ke al-haqqu. Ya, abe, aja, ada, apa, ko, ako, ba, abe, aja, seperti itu. Udah? Kol-kolah yang 7 sudah? Sudah, Pak. Oke, sekarang kita baca 2-3 contoh dari sini. Ya, ini contohnya. Ya, jadi kita baca yang ini. Awas ona. Coba. Awasatona. Wawasatona bihi jam'an. Ayo. Ayo. Wawasatona bihi jam'an. Tuh kan? Tuh kan? Tuh kan? Apa? Wawasatona bihi jam'an. Iya. Ya. Tadi udah fokus ke kol-kolah sehingga lupa yang di sini nih. Jadi ini bukan jam'ah, ingat ya. Kita baca jamaah karena hafalan kita di situ jamaah. Kita nggak wasol di situ. Ingat ya, ini belum pembelajaran waktu. Jadi baca tetap jam'an. Jam'an. Ya, bukan jam'ah. Asal ya Pak Ustadz ya jadi. Bukan wasol, dibaca ini, dibaca jelas. Jam'an. Iya. Belum dibayar. Jam'an sampai ujung harokat. Dibaca normal, nggak diwakaf ya. Nggak diwakaf. Nggak ada wakof, belum pelajaran wakof. Tidak dibaca baru di panjang kelompok 4. juga ya. Tidak dibaca Enggak, panjang juga ya. jam'ah itu berarti wakof kita. Jam'an. Bukan jam'an, enggak juga. Jam'an. Kan tadi di asal tadi apa? Pelajarannya ban, bin, bun, tan, tin, tun. Bacanya pendek, bukan tan, tin, tun, enggak. Tan, tin, tun, pendek. Kita ulang lagi. Bacanya bahwa Wawasatona bihi jam'an. ya. Sapona. Ya. Ingat, perhatikan, terkadang seperti ini Cikgu kejadiannya, gara-gara di depannya ini huruf tebal, sinnya ikut tebal, sehingga seolah-olah terbaca seperti huruf sod. Sapona. Terkadang akan seperti itu. Perhatikan nanti sampai berubah sin jadi sod, gara-gara terpengaruh dengan huruf to di depannya. Jadi bisa terbaca fawasopo, karena untuk ambil mudahnya. Sama seperti kalau dalam surah Al-Fatihah itu sama seperti di kalimat waladhdallin. Da dengan lo. Do terbaca waladhdall. La-nya terbaca lo. Waladhdall. Ya. Ya. Diperhatikan. Oke. Lanjut contoh berikutnya. Wala yakhaf. Uko.
Uqbaha, bukan uqbaha. Jadi sampai tambah hamzah sukun. Nah, ini bawahnya. Wala takhafu uqbaha. Khalaqakum. Khalaqakum atwaron. Ya, yang bawah khalaqakum. Atwaron. Panjang dia Kak Ustadz ya, yang akhirnya atwaro. Panjang nggak itu? Bukan. Sama seperti ini. Oh, sama. Kita belum Karena kerja ada wakaf. masalahnya. Masih Ada tanwin. bacanya tetap alto. Alto waron. Alto waron. Bukan alto waron. Enggak, ini enggak panjang, bacanya pendek. Ron. Atwaron. Ya, khalaqakum alto waron. Ya, terakhir yalid. Lam yalid Yulad. Ingat ya, tidak boleh tambah hamzah sukun. Lam yalid wa lam yulad. Jadi seperti huruf D, E. D, E. Lam yalid. D dan E. Jadi ada lam yalid, ada kata sukun lagi. Yulad. Ya, ini juga sama. Lam yalid Yulad. Ya, yulad. Jangan yulad pendek. Yulad. Oke. Jadi biar pelan asal benar. Sekarang lanjut ke huruf sukun yang lainnya. Ya. Nah, di sini sudah pengenalan huruf sukun tadi. Nah, ini. Yang tadi ini yang Cikgu ya. Di sini baru ada kalimat idhum. Tadi kan idhumnya dihilangin ya. Di sini saja contoh idnya adanya. Ya. Jadi yang tadi di belakang tadi idhum ya, memang ini harusnya belum ada contoh idnya. Jadi makanya hum alaiha qu'ud seperti itu. Baik, ini sudah mulai contoh huruf sukun ya, untuk selain yang qalqalah yang tadi. Ya. Ta'at, ghalabat, dan diusahakan di sini ya, karena huruf sukun akan lebih terlihat sifatul hurufnya, maka dibaca tepat dengan sifatul hurufnya. Kalau ta ada hamzahnya at dengan disebutkan ghalabat wa ma malakat aimanuhum. Jadi dengan hamas-hamasnya diperlihatkan ya. Yuhsinuna wa yuhyi wa yumitu. Ya. Ini akhladahu yakhtafu absarahum. Ingat ya, ada beberapa huruf yang perlu diperhatikan cara pengucapannya karena akan seolah sama dengan huruf Indonesia. Ini kho tempatnya di mana? Kho itu di ujung tenggorokan atas. Ini ada bawah, tengah, atas. Kho. Karena banyak yang terbaca kho-nya itu, banyak yang membaca kho dan ro itu di tempat huruf G-nya Indonesia. G, kho. Jadi sudah di langit-langit jatuhnya, bukan lagi di tenggorokan atas. Ya, makanya kalau bacanya seperti kho seperti itu, dia tidak bisa terbaca tebal kalau mulutnya tidak mencucu kho. Tapi kalau yang tepat di tenggorokan atas, kho. Dia otomatis akan terbaca dengan bacaan tebal. Ro. Contoh ini. Al-Khuda. Tapi akan banyak terbaca terbaca di langit-langit dekat huruf kaf. Ya, jadi perhatikan tuh yang kho dan ro itu dia di ujung tenggorokan, ya, tenggorokan atas.
Tuh. Ya. Is rizqan ya, bukan rizqan bukan rizqan ya, rizqan suaranya mengalir. Rizqan wa khalaqnakum azwajan Khalaqnakum azwajan. Wajan. Ya. Ya, begitu seterusnya dengan huruf yang ini juga yang tebal ya. Ya. Ini huruf-huruf tebal. So, F, elm, ada istitolah. L, ya, dan seterusnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada Ustadz, mohon izin lagi. Enggak. Untuk huruf-huruf yang berat, Pak Ustadz, saya tuh pernah Ya. diajarkan juga untuk menaikkan bibir, Pak Ustadz. Seperti misalnya kayak tok itu enggak apa. Jadi bibir Saya bawah. paham pengertian menaikkan bibir seperti apa. Tapi yang jelas mungkin memang mulutnya agak sedikit dibuka. Lebih besar. Ho. Untuk huruf tipis, bacanya bukan ba, a, ba, ta, na, ba, ta. Seperti itu. Bukan ba, ta, nggak seperti itu. Tapi tipis. Ba, ta, ja, ha, ho. Do. Lebih besar memang dari yang huruf tipis. Ba, ta, ho, so, do, tapi tidak mencucu. Misalnya dari kata lati pun itu kan pakai po ya, lati pun. Jadi ini bibirnya bawah. Betul. Betul. Ya. Waqi. Ku. Tapi jangan sampai terlalu dalam juga baca itu terlalu dalam, yang berlebihan. Ya, ada yang qafnya memang berlebihan, dalam sekali masuknya. Jadi jangan sampai berlebihan seperti itu. Ya, kita lanjut ya. Izin Pak Ustadz. Nah, ini juga penting nih. Izin Pak Ya. Ustadz. Mau tanya untuk ini untuk pelajaran Iqra, apa karena kita belum mengajarkan sifat huruf, jadi kita ke arah di mana asal suara gitu, asal bunyi gitu, Pak Ustadz. Ya, jadi lebih ke arah talaki. Kita baca dengan tepat, murid ulang dengan tepat. Jangan seperti tadi, kita biarkan seperti yang nanas tadi, terlalu jadi nanas. Baik. Ya, minimal murid tahu bahwasanya, oh, qafnya saya belum seperti qafnya ustazah, cikgu. Jadi ada tetap niatan untuk memperbaiki bacaan. Di makhraj, biasanya kan makhraj tertentu ya, huruf-huruf yang tebal, huruf yang berat, seperti itu. Ya, baik, jadi lebih ke bacaan, tanpa harus menjelaskan ini sifat huruf tebal, ini huruf tipis, yang tertahan suara, ini yang mengalir nafas, nggak seperti itu. Cara bacanya aja. Karena nanti kalau teori biasanya setelah saya Iqra baru akan masuk ke teorinya. Ya, termasuk kan di Iqra juga ada mat, tapi tidak dijelaskan ini mat itu enggak. Tetap bacanya seperti ini aja. Seperti itu. Jadi belum diajarkan teori ya. Nanti teori tingkat lanjutan biasanya setelah selesai Iqra. Kalaupun hanya penjelasan tipis-tipis ya nggak masalah sih. Ya, karena barangkali kadang-kadang ada yang memang sisi teorinya dia pinter, tapi dalam bab prakteknya masih lemah. Ada yang seperti itu juga ada. Ya, jadi barangkali istilah tajwid yang murid kita punya mungkin lebih dari yang kita tahu malah. Ya, kita nggak tahu tapi murid kita udah tahu duluan. Seperti itu. Ada juga. Ya, tapi ketika bab praktek masih perlu pendampingan. Seperti itu. Baik, Ustaz. Nah, kemudian Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya. Ini sukun untuk huruf hamzah, ain, kaf, dan qaf. Ya. Penekanannya di sini adalah untuk yang ain. Ya. Kulu, na, ak, ramu, ako.
aqwamun. Ya. Ya, cikgu sekarang kita perhatikan yang ini bacanya apa? Ma. Ini Ma. bawahnya. Nati. Ya, terus ini ya, terakhir ya, baik. Nah, di sini udah mulai campur-campur. Ini bacanya huruf ta. Ta tambah a. Ta. Ta. Bukan ta. Bukan ta. Ini banyak yang terbaca a'ma. Ini bukan a'ma. Ini a. A plus ain. Bukan a. Karena huruf ain bukan huruf hidung. Ya. Artinya kalau bukan huruf hidung, kalau hidung ditutup, tidak ada perubahan suara. Ta, ta, ta. Tapi kalau pengucapan huruf ain itu tepat, dia akan masuk ke hidung. Ta, 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 ta. Dia akan ke hidung maksudnya. Makanya perhatikan pembacaannya, ini bacanya adalah ta, ta. Ma. Bukan ba. Ini bukan bukan tapi ya. Itu ya, ini penekanan untuk yang ini huruf ain, perhatikan cara bacanya sampai ke masuk ke hidung sehingga ini terbaca kurang tepat, dibaca a'ma padahal a'ma. La, bukan la, Ini juga untuk yang kaf bacanya tak. Ada anginnya ya, tak. Jadi akramu, bukan akram. Tidak dibaca akram, tapi akramu. Ya. Karena ada sebagian yang terbaca ini dengan bacaan akramu. Ya. Sakratun. Pada sakratun. Jadi berikan sifatul hurufnya untuk huruf kaf dulu. Lazik roh, bukan lazik roh. Nah, seperti itu. Oke. Ini setelahnya semuanya latihan setelahnya. Jadi di Iqra 4 bahasan terakhir untuk huruf sukun untuk yang ini, membedakan antara ta, tak, tako. Selebihnya ini adalah contoh latihan sampai eftanya. Masya Allah panjang dia. Jadi banyak latihannya. Oke.